Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Tania Ayuri dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dan kekerasan. Contoh konflik. Kali ini saya akan mengambil contoh konflik rasial, yaitu salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul. Lalu apa sih faktor penyebabnya konflik rasial tersebut? Yang pertama, perbedaan fisik. Terdiri atas gender, warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Terkadang adanya selisih dikarenakan tujuan ras satu berhalangan dengan ras lainnya. Yang ketiga, perbedaan sosial. Masih adanya anggapan status sosial dan perkembangan sosial yang mendorong ini terjadi. Konflik salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul ini termasuk dalam konflik rasial. Strategi penyelesaian konflik adalah dengan cara kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa digalakkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Kompromi yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Lalu dampak positif dan dampak negatif terjadinya konflik rasial ini. Dampak positif, yang pertama menjadi akurnya antara ras yang berbeda, yang kedua menambahnya kesejahteraan warga, dan yang ketiga tidak ada lagi pembulian. Namun dampak negatifnya, yang pertama berkurangnya kesejahteraan warga, yang kedua menciptakan konflik antara ras, yang ketiga tidak akurnya antara ras yang berbeda. Namun materi yang kedua adalah kekerasan. Di sini saya mengambil contoh kekerasan tindakan pengeroyokan oleh sekelompok orang terhadap orang lain. Apa sih faktor penyebabnya? Yang pertama, munculnya permasalahan yang memicu permusuhan. Yang kedua, adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, kontrol sosial tidak berfungsi. Termasuk dalam jenis apakah teori kekerasan tindakan pengeroyokan ini? Ini termasuk ke dalam teori kekerasan kolektif, karena bahwa kekerasan kolektif atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan oleh adanya perubahan yang dianggap akan mengancam kelestarian sistem nilai, kepercayaan, identitas sosial, dan pronata dalam suatu komunitas atau kelompok. Akomodasi yang tepat untuk kekerasan tindakan pengeroyokan yaitu dengan mediasi, dengan cara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Namun cara mengatasi dan menanggulangi kekerasan yaitu dengan cara yang pertama memberikan pendidikan perdamaian pada generasi muda, yang kedua mendampingi korban kekerasan, yang ketiga memperkuat pengendalian sosial. Namun dampak negatif dan positif kekerasan yaitu dampak positifnya yang pertama untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kedua, alat untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang terlibat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok lain. Namun dampak negatifnya, yang pertama menimbulkan dominasi dari kelompok lain. Yang kedua, memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa. Yang ketiga, memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.